Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Ayu, NPM 251700129. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai laporan keuangan dan laporan audit pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi oleh dosen pengasuh Ibu Heni Zurika Lubis SEMSI. Yang pertama, saya akan membahas pengertian, tujuan, jenis-jenis, contoh, dan fungsi dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada pemangku kepentingan, seperti pemilik bisnis, investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi mencakup informasi tentang penjualan, biaya administrasi, bunga, pajak penghasilan, dan laba bersih. Kedua, laporan arus kas atau cash flow statement adalah sebuah laporan keuangan yang menunjukkan arus kas keluar dan masuk dari sebuah perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan arus kas terdiri dari 3 bagian utama, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang ketiga, laporan perubahan modal terdiri dari modal awal, tambahan modal, penggunaan modal, laba bersih, dan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang keempat, laporan neraca disusun oleh perusahaan, organisasi, nirlaba, dan entitas lainnya yang ingin melaporkan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan informasi tambahan kepada pembaca laporan keuangan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kondisi keuangan suatu perusahaan dan organisasi. Yang dimana contoh laporan keuangan pada PT Sukses Gemilang ada laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Baik, di sini saya akan masuk kepada fungsi laporan keuangan. Yang pertama, sebagai alat pengukuran kinerja bisnis, memudahkan pengambilan keputusan, alat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, untuk mendapatkan modal, dan untuk memantau arus kas. Kita masuk pada bagian yang kedua, yang dimana berjudul definisi, tujuan, jenis, dan tahapan dalam laporan audit. Laporan audit adalah laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Tujuan audit laporan keuangan untuk memperoleh predikat wajar atau layak dalam penyajiannya yang menggambarkan hasil positif mengelola keuangan suatu perusahaan. Itu artinya laporan sudah disusun sesuai dengan kriteria dan standar yang berlaku. Ada 5 jenis opini audit. Yang pertama, laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Yang ketiga, laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat, laporan yang berisi pendapat tidak wajar. Yang terakhir, laporan yang di dalamnya auditor tidak menyatakan pendapat. Tahapan laporan audit. Yang pertama, meminta dokumen keuangan, mempersiapkan rencana audit, menjadwalkan rapat terbuka, melakukan kerja lapangan di lokasi, menyusun laporan, menyiapkan pertemuan penutupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.